Di penghujung Maret, tepatnya Kamis 29 Maret kemarin, kisah duka tutup usia hadir menjemput ayahanda Ariel Noah, Haji Nazmul Irfan bin Muhammad Saleh, di salah satu rumah sakit di Bandung, Jawa Barat. Di saat episode duka terjadi, Ariel tak berada di samping ayahnya, lantaran sedang bersiap terbang ke Malang, Jawa Timur, menyusul anggota band lainnya untuk gelaran konser. Seolah sebuah firasat, Ariel yang seharusnya ikut berangkat ke Malang kemarin bersama anggota Noah yang lain, memilih beristirahat sejenak untuk terbang esok harinya. Dan ketika kabar kepergian sang ayah disampaikan, Ariel pun membatalkan penerbangan dan langsung mengajak sang kekasih Sofia Lachuba menuju rumah duka di Bandung. Setiba di rumah duka, Ariel yang menggandeng tangan Sofia tampak begitu terpukul sehingga tak sepatah kata pun terucap. Dan air mata pun mengalir saat sang vokalis itu mensolatkan sekaligus mengkafani jenazah sang ayah tercinta. Ya, belok. Bisa. Belok. Terus. Di mana Mas tadi? Gua udah dengar kabar harinya di mana? Ke dalam aja. Gas. Tar. Komentar aja. Mbak Sofi. Kalau ini nggak itu, ini mau dikorbankan. Itu kita lagi nyapa. Ya, jadi Rumah duka pun dipenuhi para pelayat, mulai dari anggota keluarga dan kerabat hingga sahabat dan tetangga untuk mendoakan almarhum yang meninggal akibat penyakit diabetes, jantung serta ginjal. Dan lagi-lagi Ariel yang tampak begitu terpukul itu belum sanggup mengurai isi hatinya di hadapan media seputar kepergian sang ayah di usia 65 tahun itu. Kalau masalah berisi berapa jam 8 di sana udah siap belum? Nah, dia ini semalam ini juga baru makan. Jadi ya. Dikit aja. Bentar dulu ya, gue lagi liatin. Oke, siap. Bentar ya. Ya. .30 cuman itu dari pagi memang sudah agak drop, memang ya itulah memang dari dulu seperti itu. Maksudnya itu ada grafiknya agak sedikit ya, karena sakit yang sebelumnya gitu. Ya memang udah lama, tapi dia punya semangatnya bagus kok. Banyak ginjal juga jantung, diabetes. Kalau bisa sih. Sakitnya kan? Kenapa Mas? Berapa lama sih Bu? Lamanya sih cuma 2 minggu, balik lagi balik lagi gitu terus. Masih makan, suruh masak kan semuanya biasa aja gitu, nggak ada apa-apa. Cuma mungkin tadi pagi baru ngedrop gulanya.
Bulannya ngedrop sampai 4 minggu. Udah berapa lama sih punya riwayat gula ini? Oh udah lama Mas, dari tahun 85 sakit gula. Cuman ya masih berubah, masih bagus lagi. Ada cerita, ada komunikasi juga karena memang terakhir Jumat yang lalu saya sempat nengokin juga ke rumah sakit. Waktu itu sudah keluar dari ICU, sudah masuk ke kamar biasa, tapi memang masih lemah dan juga masih terbata-bata bicaranya, tapi mengenali orang, maksudnya mengenali saya dan kedatangan kita. Saya juga bilang sama Bapak, Pak cepat sembuh ya, cepat sehat. Memang kita pernah janji juga Bapak kalau ke Jakarta kita mau makan ikan bakar gitu. Sakitnya komplikasi, setahu saya ada kencing manis, ada ginjalnya juga dan juga ada jantungnya. Awalnya sih tadi kurang lebih jam 1:30 lah, jadi Reza nelfon dan Ariel meninggal, spontan si kakek langsung. Karena dari dulu sampai kemarin waktu 3 bulan kemarin ketemu beliau sih masih bisa ngobrol. Dan hari ini menurut rencana pria kelahiran Medan 2 Desember 1951 itu akan dimakamkan di TPU Nagrog Ujung Berung, Bandung, Jawa Barat. Meski akan berkalang tanah, namun kenangan akan kebersamaan tak lekang dari ingatan Ariel. Apalagi sepanjang berkarir di panggung musik, sosok sang almarhumlah yang setia menemani Ariel, baik di saat susah maupun senang. Seperti berada di samping Ariel saat sang vokalis dinyatakan bebas dari bilik penjara tahun 2012 silam. Kesetiaan dan ketulusan cinta almarhum inilah yang belum selesai dibalas Ariel, lantaran dirinya tak menemani sang ayah saat mengembuskan nafas terakhir. Tapi benarkah masih ada keinginan almarhum yang belum terpenuhi sebelum ajal menjemput? Benarkah almarhum pun meninggalkan pesan-pesan terakhir sebelum mengembuskan nafas sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat di Bandung kemarin? Tante, gimana rasa syukurnya Ariel? Ya. Komentar dikit dong rasa syukurnya. Ada ucapan Om buat Boril. Dia cuma bilang nggak, firasat nggak ada, cuma pengen cepat sembuh, pengen makan bareng, itu aja. Dia tuh pesan apa-apa, nggak pesan apa-apa. Tapi memang dia setiap hari kan juga setiap mau tidur absen anaknya satu, si ini mana, udah nggak pernah pesan apa-apa. Kita pernah janji juga Bapak kalau ke Jakarta kita mau makan ikan bakar gitu. Jadi tapi ya tidak bisa terlaksana, tidak bisa terlaksana. Jadi ya sangat sedih banget karena kita kenal sudah puluhan tahun, sudah seperti keluarga juga. Dia bilang mungkin nggak ada firasat mau di ini, sama aja sebetulnya kan semua manusia kembali ke tanah gitu. Dia bilang gitu ya, mau di mana aja ya biasa aja. Ya kita ketemunya cuma sedikit-sedikit ya, dalam keadaan hektik biasanya gitu. Cuman sosoknya Bapak itu kalem. Yang pasti sih kalau Ariel sibuk, dia biasa jadi yang nemenin tamu-tamunya Ariel. Mudah-mudahan saya cuma bisa mendoakan semoga perjalanannya Om Irfan ke tempatnya diberikan kelapangan, diberikan perjalanan yang indah, dan juga semoga dilancarkan, dan mohon doanya semua dari teman-teman. Dan buat Om Irfan semoga tenang di tempatnya, gitu aja. Oke, buat Ariel, saya Jaji Govinda turut berduka cita, semoga arwah almarhum diterima di sisi Allah. Saya turut berbelasungkawa atas meninggalnya ayahnya dari Mas Ariel, semoga diberi tempat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga ditinggalkan diberi ketabahan.
Akhirnya, selamat jalan almarhum. Kami segenap tim redaksi Intens mengucapkan turut berduka atas kepergian ayahanda Ariel. Semoga Sang Kuasa menerima almarhum di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan menghadapi episode duka ini. Dan kehilangan orang terkasih menjadi pukulan terberat yang dirasakan Ariel. Tapi lain halnya dengan Marsyanda, pasca bertemu sang ayah yang dalam kondisi dihimpit kemiskinan. Lantas mengapa Marsyanda yang mengaku sudah mengetahui kondisi kesusahan sang ayah, namun baru sekarang merespons? Benarkah meski sang ayah tengah menderita sakit mata dan kulit, namun Caca hanya memberikan uang sebesar Rp100.000? Seperti apa pula kesaksian tetangga ayahanda Marsyanda terkait kondisi kemiskinan yang membelitnya? Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Kehilangan ayahanda menjadi duka terdalam di lubuk hati Ariel Noah. Lain halnya dengan Marsyanda pasca bertemu dengan sang ayah yang hidup terlantar dan terlilit kemiskinan. Lantas mengapa Marsyanda yang mengaku sudah lama mengetahui kondisi sang ayah yang hidup susah namun baru sekarang merespon? Benarkah Caca hanya memberikan Rp100.000 padahal sang ayah sedang menderita sakit mata dan kulit? Lantas seperti apa kesaksian para tetangga ayah Marsyanda?